Saya tidak pernah menemukan video daripada Edis TV menghina, nggak ada. Dia cuma bertanya. Coba kasih saya video Edis TV. Saya akan bahas di next video. Saya juga fair ya. DM saya di Instagram ya, atau di TikTok. Nama TikTok saya itu Ray Konoha. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Seberapa jago Edis TV dalam berdebat? Beberapa hari yang lalu ada yang DM gua di Instagram. Bahas ini dong bang, bahas tentang Edis TV yang sangat fenomenal, yang sangat jago dalam berdebat. Konon katanya seperti itu ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Walaupun Edis TV ini membela agama Kristen ya, debaters agama Kristen ataupun apologet agama Kristen, saya tidak berpihak pada Edis TV ya. Saya juga tidak berpihak pada agama Muslim ya. Jadi saya benar-benar netral. Dan ternyata ya, Edis TV ini ada yang membocorkan profilnya, dari mana dia berasal, orang apa, dulunya beragama apa, dan ya beberapa hari yang lalu ada sebuah yang sangat mengejutkan seputar Edis TV. Apa itu? Ada seorang pemuka agama bernama Gus Leman mengirimkan surat ke Duta Besar Belanda di Jakarta terkait program tayangan di channel milik Edis TV. Wow. Jadi itu artinya Edis TV ini sedang dilaporkan guys. Wow. Gila banget ya. Jadi kita akan bahas ya, mulai daripada profil daripada Edis TV ini ya, kemudian bagaimana teknik Edis TV dalam berdebat. Jadi saya akan membocorkan ya, rahasia dalam berdebat. Kenapa Edis TV ini ya digadang-gadang ya, digadang-gadang bisa mematahkan argumen-argumen umat muslim yang ada di Konoha, terutama kaum apologet yang ada di Konoha. Jadi saya akan membocorkan rahasia ya. Kemudian nanti akan saya bahas juga tentang gugatan terhadap Edis TV atau Edis TV ini sedang dilaporkan. Kemudian konon katanya beliau ini sedang ada di luar negeri ya. Wow, luar biasa ya. Profil daripada Edis TV ini ya, diduga, ini masih diduga ya, diduga Edis TV ini berasal dari Lampung ternyata. Dan ya, Edis TV ini diduga beliau ini adalah orang yang pernah mempelajari agama Islam. Ya, dugaannya beliau ini adalah seorang murtadin ya. Tapi gini guys ya, kelebihan daripada Edis TV ini ya, kalau saya perhatikan itu ya, dia sangat mahir dan sangat menguasai agama Islam dan agama Kristen. Jadi jarang-jarang lah orang seperti ini ya. Orang seperti Edis TV ini sangat jarang di Konoha menguasai dua agama sekaligus ya. Jarang-jarang. Sangat sedikit. Mungkin kalau persentasenya itu cuman 0,sekian persen ya penduduk Indonesia yang menguasai kedua agama. Yang benar-benar menguasai ya, bukan hanya menguasai sedikit doang, enggak ya. Tapi saya melihat Edis TV ini bahkan hafal ya, hafal kitab suci dan hafal ayat-ayat Quran juga. Jadi sangat jarang ya saya melihat orang seperti Edis TV. Tapi saya berusaha netral ya. Saya juga nanti akan membongkar kekurangan daripada Edis TV, tidak hanya kelebihannya ya. Jadi yang saya perhatikan daripada Edis TV ini, kalau berdebat itu dia punya teknik yang sangat jago, yang sangat tajam. Apa itu tekniknya? Tekniknya adalah melihat kelemahan lawan. Dan ketika dia sudah tahu kelemahan lawan apa, maka dia akan serang terus-terusan. Ya, itu teknik daripada Edis TV. Kemudian saya melihat ya, Edis TV ini kelebihannya tidak mudah emosi. Ya, tidak pernah yang namanya beliau ini saya melihat memaki-maki gitu, mengucapkan kata-kata kotor ya. Ya, seperti debaters yang ada di Konoha ya, melontarkan kata-kata yang sangat-sangat tidak terpuji. Saya tidak pernah melihat seperti. Paling beliau ini ya ketawa, ketiwi ya. Ciri khas daripada Edis TV ini ya, ketika beliau debat, biasanya beliau ini menggunakan kalimat-kalimat seperti botol ya. Jadi yang pertama kali mengarang kalimat atau kata botol itu ya, botol artinya bodoh ya, tolol ya.
yaitu Edis TV ya. Jadi ada banyak istilah-istilah daripada Edis TV yang saya perhatikan ya, dan menurut saya ya, Edis TV ini adalah orang yang sangat-sangat jago dalam berdebat ya, sangat-sangat cerdas dalam berdebat. Kenapa? Karena dia paham ya. Saya melihat dia paham agama Kristen, dia juga paham agama Muslim. Kemudian dugaannya Edis TV ini adalah orang Batak ya, marganya Sidabutar, Edis Sidabutar. Jadi koreksi ya kalau salah ya, saya tidak pernah menemukan Edis TV ini menghina umat lain. Saya tidak pernah melihat ya Edis TV ini secara langsung atau sengaja menista agama lain. Tapi kenapa ya ada laporan daripada seorang Gus bernama Gus Leman mengirim surat ke Duta Besar Belanda, karena beliau ini diduga di luar negeri ya. Jadi kalau di luar negeri ini ya, pengalaman saya pribadi ya, karena ya begitulah ya. Kalau di luar negeri itu kita kalau misalnya nih dideportasi ya dari misalnya nih dari negara kita ya, maka ini akan senjata daripada kita untuk nyari suaka di negara lain. Karena gini guys, jadi kita harus mengetahui pola pikir daripada negara luar itu ya. Negara luar itu berpikir kalau debat agama itu hal receh. Ngapain sih harus dipenjara? Jadi orang yang tinggal di Eropa itu, mereka berpikir ini sangat penting ya. Banyak orang ke Konoha nggak paham hal ini. Orang Eropa itu berpikir kalau debat masalah agama, masalah Tuhan dan sebagainya, apa sih yang perlu dipermasalahkan? Gak ada. Karena orang-orang Barat itu berpikir ya, bahwa agama itu sesuatu hal yang subjektif ya. Sesuatu hal yang subjektif itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya gini ya, gini contoh ya. Tapi saya tidak mendukung antara umat Muslim dan Edis TV ya. Contoh misalnya, Edis TV berdebat dengan umat Muslim misalnya, contoh. Kemudian misalnya ada dugaannya Edis TV misalnya mengucapkan kata menghina misalnya, menghina ya Tuhannya agama tertentu di Konoha misalnya. Nah, ketika kita menghina Tuhan agama tertentu di Konoha itu, terus kita bela gitu ya, maka orang Eropa berpikir, kok lu bela sih? Kan Tuhan itu kan nggak bisa terbukti secara ilmiah. Jadi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu tidak bisa dibela. Contoh misalnya hantu. Kalau saya menghina hantu itu, apakah hantu itu akan protes? Enggak kan? Apakah kita dipenjara? Enggak kan? Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan dengan hantu itu sama ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ya, Tuhan itu kan tidak berwujud. Ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi bagaimana mungkin kita melaporkan seseorang ya karena dia menghina Tuhan kita, sementara Tuhan kita itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu pola pikir daripada orang-orang Barat. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan anak muda ya, biar kita berpikirnya itu agak lebih maju dikit deh ya, jangan kampungan. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti ini dilaporkan ya, terutama kalau misalnya si Edis TV ini tinggal di luar negeri, maka kita akan diketawain. Kok Konoha itu negara yang sangat primitif ya? Kenapa kita harus membela Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Itu pikiran-pikiran daripada orang yang maju atau orang-orang yang di Eropa, orang yang sangat sekuler. Mereka memisahkan antara agama dengan pemerintahan ya. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa agama itu tidak boleh digabung dengan pemerintahan ya. Karena Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sehingga mereka memisahkan. Jadi kalau misalnya kita mau membela yang maha kuasa, mari kita demo untuk membela Tuhan yang maha kuasa. Ngapain kita bela orang Tuhan yang maha kuasa kok ya. Jadi saya tuh bingung ya, di Konoha ada kelompok tertentu atau agama tertentu di Konoha itu mendukung mati-matian agamanya. Kenapa sih agamanya harus didukung? Hanya, ini penting ya, hanya ya agama yang Tuhannya lemah yang perlu dibela-bela. Jadi ngapain kita membela sesuatu hal yang maha kuasa? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kenapa kita harus membela agama kita? Bukankah agama kita itu sudah sempurna? Ngapain kita bela coba? Ya nggak sih? Jadi mohonlah yang nonton video anak muda, kalau berdebat seperti ini jangan dikit-dikit lapor, jangan seperti itu. Buktikan gitu. Kalau misalnya kita kalah dalam berdebat itu, jangan langsung disebut penistaan. Padahal kan awalnya kita yang ngejak debat gitu.
Ya, sama kayak saya sendiri ya, saya alami ya, saya tuh banyak ya undangan di DM TikTok saya itu untuk live, banyak ya, berdebat. Ada juga yang ngajak saya debat secara online, tapi saya selalu menolak. Kenapa? Karena saya menilai bahwa warga Konoha itu adalah masyarakat yang emosional. Jadi masyarakat yang emosional itu artinya biasanya ya mereka anti kritik. Itulah alasannya kenapa saya bikin nama channel ini Konoha. Karena apa? Karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik. Kenapa orang Indonesia itu anti kritik? Karena emosional, tidak bisa mengontrol emosi. Sama seperti ini misalnya. Kalau kita debat di sosial media misalnya, di TikTok dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita yang nggak sengaja kepleset ya. Kepleset ngomongnya. Terus direkam, dilaporkan. Selesai sudah kan? Ya nggak sih? Jadi ini yang saya hindari, kenapa saya nggak mau berdebat. Ya, ini termasuk kekurangan daripada Edis TV ya. Kenapa dia meladeni orang berdebat? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kita hanya menjawab dan sebagainya, nah itu dia problematiknya. Ya, karena di Konoha itu ya, di Konoha itu mohon maaf ya, orangnya sangat tolol banget ya kalau berdebat. Ya, mereka berdebat itu tidak punya modal gitu, tidak punya referensi dan lain sebagainya. Mereka hanya memaki-maki. Saya banyak yang nonton video berdebat itu, dia nggak punya kapasitas berdebat. Dia hanya pengen melampiaskan amarahnya, memaki-maki seseorang. Ya, bayangkan ya, kita memaki-maki seseorang itu terus direkam, apa enggak? Itu kitanya kosong. Botol itu kan namanya. Saya tidak berpihak pada Edis TV ya, tapi setidaknya gini ya. Kalau kita berdebat itu, berdebatlah dengan dewasa gitu, jangan dikit-dikit laporkan. Jadi demokrasi itu hanya cocok diberikan pada masyarakat yang sangat dewasa. Ya, demokrasi itu nggak cocok bagi negara yang tidak dewasa, bagi negara yang tidak mapan ya. Sama seperti ini. Ya, demokrasi dimanfaatkan untuk melaporkan orang lain. Jadi saya sependapat dengan pernyataan Edis TV yang mengatakan ketika mayoritas membahas minoritas, ketika mayoritas di Konoha membahas kitab suci minoritas, maka itu akan disebut dengan dakwah. Ketika kita menjawab ya, ketika kita membahas kitab suci agama mayoritas di Konoha, maka kita akan disebut penistaan. Jadi jangan gitulah, itu namanya egois banget. Kalau misalnya dulu ada nggak bisa bantah apa yang dikatakan Edis TV, jangan dilaporkan gitu. Mari belajar gitu. Oh ternyata saya dapat ilmu baru. Jangan dilaporkan, dikit-dikit laporkan. Ya, mohonlah sama yang nonton video ini ya, bagi teman-teman yang nonton video ini, jangan kayak anak kecil gitu dalam berdebat. Ya, anak kecil kan gitu. Kalau kita berdebat nih sama anak kecil, ya, gue kasih tahu bapak gue lu ya, gue kasih tahu ya, nangis gitu. Gue kasih tahu bapak gue lu ya, dasar lu ya menghina agama saya, dasar lu ya. Jadi saya melihat di Konoha itu masih banyak orang dewasa, ya, tubuhnya yang dewasa, perawakannya dewasa, tapi pemikirannya masih ke anak-anak. Itu kan namanya anak-anak. Saya tidak pernah menemukan video daripada Edis TV menghina, nggak ada. Dia cuma bertanya. Coba kasih saya video Edis TV. Saya akan bahas di next video. Saya juga fair ya. DM saya di Instagram, ya, atau di TikTok. Nama TikTok saya itu Ray Konoha. Ya, coba kasih videonya biar saya react. Kalaupun dia menghina gitu, saya juga akan fair ya. Sejauh ini, sejauh saya riset, nggak ada tuh Edis TV menghina ya. Jadi kembali ke laporan daripada Gus Leman yang mengirimkan surat gugatan ke Edis TV ya. Ini masih baru loh, tanggal 12 bulan 4 tahun 2025. Jadi masih baru beberapa hari yang lalu ya. Bagaimana isi daripada surat gugatan Gus Leman ini? Mohon maaf ya Gus Leman ya, saya sangat menghormati Anda sebagai pemuka agama, tapi ya beliau ini tidak menulis gitu di mana Edis TV menghina agama Muslim. Jadi surat gugatannya itu nggak ada ya, nggak ada. Setelah saya baca, loh kok nggak ada, mana ya, isinya cuman Edis TV ini harus digugat di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, karena Edis TV ini ya sekarang tinggalnya di Amerika, bla 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 bla.
itunya mana? Kalimat penghinanya di mana? Nggak ada dituliskan di sini surat Edaran. Jadi kalau misalnya kita nggak suka dengan seseorang yang berdebat dengan agama kita, ya jangan dilaporkan. Contoh misalnya, kalau misalnya agama kita dikatakan, oh agama kalian itu seperti ini misalnya, ya agama kalian itu kurang sempurna seperti ini dan sebagainya. Ya tunjukkan dong bahwa agama kita itu sempurna. Bukan dikit-dikit melaporkan gitu, dikit melaporkan. Ini kan kayak anak kecil namanya, tolol itu namanya. Makanya saya sangat menghindari yang namanya debat online. Saya nggak mau debat online, ya nggak mau. Kalau nge-zoom oke, ya one by one nggak jadi masalah. Tapi jangan di TikTok. Nggak apa-apa direkam juga, saya mau kalau ngedebat, ya. Jadi gini guys, saya melihatnya Edis TV ini sangat luar biasa, ya. Saya harus akui, ya, walaupun saya tidak percaya agama, saya harus akui bahwa beliau ini sangat memahami kedua agamanya, ya. Jadi dia tahu, ya, kemungkinan dugaan saya dia juga tahu kelemahan daripada agama Kristen, kemudian kelemahan daripada agama Islam. Dua-duanya dia tahu. Sama seperti agnostik misalnya, atau ateis. Jadi di Konoha itu banyak orang beranggapan bahwa ateis, agnostik itu mereka nggak punya agama, ya. Mereka membenci agama, mereka memusuhi agama. Enggak gitu guys, ya. Jadi gue kasih tahu ya, rahasia daripada ateis, agnostik, ya. Mereka itu golput terhadap agama itu bukan berarti mereka tidak tahu agama itu sendiri. Mereka mempelajari dulu, ya. Makanya rata-rata agnostik di Konoha itu ataupun ateis di Konoha itu adalah orang yang beragama dulunya. Mereka belajar dulu tentang agama yang keenam yang ada di Konoha. Ya, ketika mereka belajar semuanya, ya, semuanya dipelajari, mereka mengambil keputusan sepertinya agama ini ciptaan manusia. Itu di pikiran daripada seorang agnostik, bukan memusuhi agama. Jadi logikanya di mana? Ini kan semacam logical fallacy. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agnostik atau ateis itu memusuhi agama, sementara, ya, sementara dia nggak percaya agama. Contoh misalnya, ya, kita mempercayai sesuatu hal misalnya, ini nih, ya, ini kita percaya bahwa bisa bawa kita ke surga misalnya, ya. Nih patung Naruto ini misalnya, kita bisa ke surga, ya, kalau kita menyembah ini misalnya, atau percaya bahwa ini adalah patung yang paling baik di dunia, kita akan masuk surga misalnya. Terus kalau misalnya ada orang yang mengatakan, enggak, gue nggak percaya, nggak mungkin, ini nggak masuk akal, nggak ilmiah. Terus kita mengatakan, oh kamu memusuhi ini, ya, patung ini. Enggak, kita nggak memusuhi, ya. Ateis ataupun agnostik itu nggak memusuhi, cuman kita nggak percaya aja, ya. Kalau misalnya lu pada ngomong kenapa lu nggak milih salah satu, ya pertanyaannya dibalik lagi, kenapa lu harus milih, ya nggak sih? Jadi agnostik ataupun ateis itu sama seperti misalnya ada orang yang naik sepeda harus pakai roda 2 di belakang, ada yang nggak usah pakai roda 2 di belakang, ya. Ada yang pakai sepeda yang harus punya pengaman misalnya, pakai helmet misalnya, ya. Kemudian ada juga yang nggak pakai pengaman, ya sok aja, nggak jadi masalah. Jadi jangan kita mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang ateis atau mengkritik agama itu membenci, enggak, jangan seperti itu. Jadi ini namanya ketololan yang paling tidak masuk akal, ya. Kalau kita dikit-dikit melaporkan, ya, dikit-dikit laporkan, jangan gitu, ya. Itu adalah sebuah ketololan, kebodohan, ya. Bahkan kita diketahui oleh orang-orang luar. Kok di Konoha itu seorang bisa dilaporkan karena mengkritik agama, karena berdebat dengan agama? Kok bisa dilaporkan? Apa nggak kampungan itu namanya? Mereka berpikir bahwa Konoha itu adalah zaman jahiliyah, ya. Kenapa? Karena ya seperti itu. Bahkan, ya, saya perhatikan, ya, nggak semuanya tapi, ya, biasanya mayoritas kok yang mulai review agama lain, ya, saya perhatikan. Sama seperti kasus UAS dulu. UAS yang pernah mengatakan, diduga, ya, mengatakan jin kafir. Itu yang pertama ngebahas di rumah ibadah atau di masjid itu kan UAS, kan. Tidak pernah dimulai oleh agama Kristen sebenarnya. Saya tidak membela agama Kristen, ya. Gini guys, kenapa seakan-akan warga Konoha itu, ya, terutama agama mayoritas di Konoha itu takut dengan agama Kristen, padahal kan Kristen kan dikit.
Ya, jadi di channel ini juga kalau misalnya nih ada yang mengkritik, maka mereka akan bawa-bawa agama Kristen. Jadi dianggap saya beragama Kristen. Malah berkali-kali saya mengatakan saya bukan Kristen. Tapi kalau misalnya saya bahas tentang agama Buddha nih, agama Hindu, terus mereka nggak suka, nanti mereka akan bawa-bawa agama Kristen. Biasanya mereka akan komen tentang, agama Kristen itu ajaran Paulus. Itu terus yang diulang-ulang, itu terus yang diulang-ulang. Jadi saya melihatnya debates ini muncul ya. Karena apa? Karena awalnya dipicu oleh agama mayoritas di Konoha ya, kalau boleh jujur. Itu pemicunya. Dan dimulai oleh siapa? Oleh salah satu ulama yang sangat terkenal ya, di internasional bernama ulama Zakir Naiki. Itu yang pertama kali mengatakan bahwa agama Kristen itu ajaran Paulus. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalian itu sesat, agama Kristen ajaran Paulus dan sebagainya, namanya juga subjektif kan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa agama lain itu sesat, agama kita yang benar. Sementara ya agama itu sesuatu hal yang subjektif. Apa subjektif? Subjektif itu tidak perlu pembuktian. Ya kalau gue percaya ini bawa ke surga, ya kalau gue percaya dengan agama ini, misalnya agama, enggak jadi masalah. Memang bisa didebatin. Gak bisa. Agama itu ranah subjektif, bukan objektif. Objektif itu harus dibuktikan secara ilmiah. Cuman warga Konoha banyak berkali-kali saya mengatakan, walaupun saya ulang-ulang, ya, tapi banyak yang belum paham bahwa agama itu sesuatu hal yang subjektif. Banyak di Konoha berpikir bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang logis atau objektif. Padahal kan nggak seperti itu. Ya, warga Konoha, ya, di pikiran warga Konoha itu rata-rata agama saya yang paling benar, agama saya yang paling objektif, ya, agama saya yang paling logis, sementara agama lain sesat. Padahal mereka lupa bahwa agama itu adalah ranahnya subjektif. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena pewahyuan itu memang bisa dibuktikan secara nyata, secara ilmiah, emang bisa. Agama Kristen juga kan agama pewahyuan kan, ya nggak sih? Yesus dapat wahyu kan, ya. Para rasul-rasul ya atau nabi-nabi yang ada di kitab suci itu kan mereka dapat wahyu kan dari Tuhan ya, wahyu ilahi. Nah, ketika dia dapat wahyu ini, apakah ini bisa dibuktikan secara nyata? Sama seperti insting misalnya. Apakah insting itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Kita nggak tahu kapan dia dirasuki, kapan dia diurapi, kapan dia didatangi oleh malaikat, kita nggak tahu. Makanya agama itu disebut sesuatu hal yang subjektif. Jadi berlaku ke semua agama ya, terutama agama Abrahamik ya. Jadi saya tidak membela agama Kristen di sini. Saya tidak membela agama Islam di sini. Jadi menurut saya gini guys ya, berdebat di sosial media itu mohonlah dikurangi ya, dikit-dikit ya. Karena apa? Karena takut saya nanti Konoha akan bubar karena apa? Masalah agama ya. Karena semakin banyak orang berdebat di sosial media, saya melihat, maka akan semakin memperkeruh intoleransi. Lebih baik kita diskusi deh, atau bikin channel edukasi seperti ini, diskusi. Saya tuh di channel saya ini, saya tidak pernah yang namanya menghina agama lain, nggak pernah. Paling saya bertanya gitu, atau mengajak diskusi, iya. Kalaupun misalnya saya mau nanyakan itu, saya ada dalilnya gitu. Tertulis di sini, misalnya ayatnya di sini. Terus saya tanyakan, apakah ini benar atau tidak, masuk akal atau tidak, rasional atau tidak, ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Edis TV ini layak dilaporkan atau tidak? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa Edis TV ini benar atau tidak. Karena kalau saya memutuskan, kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya berpihak. Sekian video ini, saya Rekonoha. Salam rasional.